Oke, berjumpa kembali di Borneo Lens, teman-teman. Seperti biasa, untuk hari ini kita akan mengelilingi hutan untuk mengamati kehidupan makro yang ada di hutan, khususnya hutan Kalimantan, teman-teman. Dan seperti yang teman-teman lihat, seperti biasanya saya sudah berada di hutan, teman-teman. Jadi kita akan mulai perjalanan dari mana ini kira-kira, teman-teman. Oke, langsung aja dari sini ya. Di sini memang ada bekas jalan, teman-teman. Tapi bekas jalannya tidak terlalu jelas. Ini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini ada bersih nih bekas jalan ke bawah. Biasanya bekas-bekas jalan seperti ini dilewati orang untuk cari sayur-sayur yang ada di hutan, teman-teman ya. Seperti pakis merah biasanya, atau burotan, jantung pisang, bahkan jamur yang ada bisa dimakan. Biasanya orang-orang masuk ke hutan buat bekas-bekas seperti ini. Oke, lanjut saja langsung, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah jalan cukup lumayan, saya menemukan jamur yang warnanya hitam pekat, teman-teman, dan teksturnya cukup keras. Jamur ini biasa disebut jamur rak atau Gynodelma, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat sendiri penampakannya seperti apa. Ini dia videonya. Oke, teman-teman, ini dia tampilan dari jamur Gynoderma, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, warnanya hitam pekat. Dan ini salah satu jamur dengan umur paling panjang yang ada di alam, teman-teman. Umurnya bisa tahunan. Dari bentuk garis-garis seperti ini, teman-teman, ini menandakan kalau dia ini sudah lama tumbuh di sini. Dia semakin bertambah ininya, semakin lama lah pokoknya seperti itu. Dan juga terlihat dari ada lumut Taxitelium di sini membuktikan kalau jamur ini memang sudah sangat lama tumbuh di kayu lapuk seperti ini, teman-teman. Dan ini dia bentuknya dari bawahnya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat itu seperti ada pori-pori di situ. Bentuknya sangat keras ini, teman-teman, jamur ini. Oke. Jadi fungsi dari jamur Gynoderma ini sama seperti jamur pada umumnya ya, membantu pelapukan kayu. Hanya saja jamur ini bisa lebih kuat, teman-teman. Kalau kayunya sangat keras, jamur-jamur lain tidak bisa tumbuh, mungkin dia bisa tumbuh, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ketemu jamur seperti ini kalau di hutan, bentuknya hitam seperti arang, jelek, jangan dibunuh ya, karena dia lagi bekerja, teman-teman, membantu penyeimbangkan alam kita ini, teman-teman ya. Oke, teman-teman, setelah lihat penampilan dan fungsi dari jamur Gynoderma, kita lanjut lagi perjalanan kita. Dan kita akan terus berjalan. Oke, setelah berjalan cukup jauh, teman-teman bisa lihat ini. Ini kayu ulin yang sudah lama mati, teman-teman. Kalau saya lihat diameternya ini mungkin sekitar 3 meteran ini diameter dari kayu ulin ini, teman-teman. Bisa lihat sendiri nih. Ini salah satu kayu dengan kekuatan paling kuat untuk Kalimantan ya, teman-teman. Di cuaca dingin, panas, di tempat yang berair pun dia masih bisa bertahan, teman-teman. Dan ini dia bentuknya. Oke, teman-teman bisa lihat bentuknya seperti ini. Ini membuktikan kalau kayu ulin ini sudah sangat lama, teman-teman ya, sehingga banyak dipenuhi lumut. Mungkin ini salah satu lumut jenis studium. Kalau memang saya salah menganalisa, mungkin teman-teman bisa koreksi di kolom komentar. Ini bukan sembarang jenis lumut, teman-teman. Lumut ini bisa menyimpan air lebih dari 20 kali berat badannya ya, teman-teman. Jadi lumut ini sangat menarik. Oke, dan kita coba terus ke bawah, teman-teman, karena dia ini rebahnya ke sana ini. Kita terus jalan ke bawah, ini sedikit turunan ini, teman-teman. Nah, ini dia rebahannya, teman-teman.
teman-teman bisa lihat ini sudah diolah ini oleh orang lokal biasanya. Oke teman-teman, ini dia bahan kayu ulin yang di atas tadi. Seperti yang teman-teman lihat, begitu banyak lumut jenis studium tumbuh di kayunya ya teman-teman, di kayu ulinnya. Lumut studium ini bentuknya sangat teratur teman-teman, sama seperti lumut taxodium, bentuknya teratur dan dia biasa tumbuh di daerah hutan atau kayu yang kurang kena matahari teman-teman. Jadi dia juga membantu mempercepat pelapukan kayu teman-teman ya. Meskipun kayu ulin ini terkenal dengan keras, terkenal dengan kuat, ketika alam sudah bekerja maka dia tetap akan lapuk teman-teman. Jadi bentuk dekatnya seperti apa teman-teman bisa lihat sendiri nih. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, bentuknya jarak dekat seperti ini. Tumbuhnya sangat rapi teman-teman. Bedanya dari taxodium, dia ini tidak sampai tinggi ya teman-teman dari permukaan tempat dia tumbuh. Kalau taxodium itu bisa sangat tebal teman-teman, dan fungsinya mungkin sama seperti taxodium teman-teman ya, dan terlihat buat teman-teman mirip seperti pakis miniatur. Kira-kira seperti ini tampilan keduanya teman-teman dari anjel yang saya ambil. Bagaimana menurut teman-teman? Ini ada beberapa foto yang saya ambil ya teman-teman. Lumut ini masih sangat hijau, dan sebetulnya lumut ini bisa dibersihkan dan diambil sudut estetikanya teman-teman ya. Dan dari bentuknya yang masih segar ini membuktikan lumut ini masih aktif bekerja ya teman-teman untuk ekosistem alam. Oke teman-teman, itu tadi video untuk hari ini mengenai jamur Ganoderma dan lumut studium. Semoga video hari ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan ada kupu-kupu ini mau ikut masuk di konten saya deh teman-teman. Dan buat teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe ya teman-teman, dan kasih komentar kalau memang ada cara penyampaian saya yang kurang maksimal, atau mungkin ada yang ingin bertanya mengenai hal-hal yang ada di alam. Silahkan ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya, dan tetap semangat buat teman-teman yang lagi beraktivitas, dan salam lensa Borneo.